Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marlia dari SD 219 Desa Sabatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dari tahun 2019 saya ditugaskan di tempat ini mengabdi sebagai seorang ASN dan alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Banyak kisah yang saya temui di sana, banyak halangan dan rintangan yang saya temui di sana. Mari intip kisah saya di Desa Sabatang, di Timur Bacan, di Selatan Halmahera, di Utara Maluku, di Timur Indonesia. Semangat! Kurang lebih 30 menit dari Desa Tembal, kediaman saya menuju ke Pelabuhan Babang. Dengan menggunakan angkot menuju ke Pelabuhan Babang. Di sana kita akan menemukan speed atau perahu motor yang akan disewa menuju ke Desa Sabatang. Desa Sabatang ini adalah salah satu desa yang masih menyatu dengan Kota Bacan. Cuman karena tidak ada akses darat menuju ke sana, makanya kita menggunakan akses laut seperti ini dan menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Jika musim angin atau ombak tiba, maka seperti inilah kondisi yang kami hadapi setiap saat menuju ke Desa Sabatang. Dan kondisi ini adalah kondisi yang sering kita temui sebagai guru TKT menuju ke desa tempat tugas kita. Sepintas beginilah kondisi suasana di tempat tugas saya di 2019 di Sabatang. Suasananya seperti ini, sedikit tandus karena belum ada pepohonan yang tumbuh di sekitaran sekolah ya. Bunga-bunga yang telah kami tanam dengan baik selalu dimakan oleh hewan liar yang kerap memasuki halaman sekolah kami. Pertama tiba di sekolah ini di tahun 2019, saya menemui banyak sekali kendala dan kesulitan, di mana desa ini tidak difasilitasi oleh lampu PLN sehingga desa ini hanya menggunakan lampu desa di mana operasionalnya dari jam 6 sore sampai pukul 11 malam saja. Bukan cuma itu, fasilitas internet juga di sini sangat minim, di mana internet bisa ditemukan di pinggir pantai atau di gunung saja. Sementara pada saat saya tiba di sini, banyak buku yang tidak digunakan di dalam lemari dan saya tidak menemukan satupun buku guru. Dan di sekolah ini juga tidak menggunakan kurikulum 13 sebagai acuan pembelajaran di sekolah. Karena ternyata beberapa guru belum mengikuti kegiatan sosialisasi kurikulum 13. Masalah terbesar yang saya alami di sekolah ini adalah anak-anak tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai bahasa keseharian. Kondisi yang paling sulit di sini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diaplikasikan oleh anak-anak didik. Sehingga itulah yang melatar belakangi saya mengangkat tema dari habituasi saya adalah berbahasa Indonesia yang baik dengan metode storytelling. Seperti inilah kondisi saya di saat mengajar di dalam kelas ketika membawa anak. Dan ini suasana malam hari tanpa listrik di tempat tinggal saya. Dan berikut suasana les sore yang saya berikan kepada anak-anak ketika masih ada pelajaran yang belum mereka mengerti agar pembelajaran lebih maksimal. Seperti ini kondisinya, dan ini adalah suasana ketika kita sedang mengadakan latihan atau gladi dalam rangka mempersiapkan sekolah kita menjadi tuan rumah dilaksanakannya upacara peringatan Hari Guru di tahun ini. Anak-anak sangat antusias ketika diminta untuk menjadi paduan suara. Itu kondisi kantor kami yang sebenarnya adalah perpustakaan yang dipinjam gedungnya untuk digunakan sebagai ruang guru sekaligus kantor di sekolah kami. Di tengah keterbatasan, kami para guru masih berusaha untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti zikir bersama di bulan Ramadan sambil berbuka puasa bersama, dan ini dipimpin oleh kepala sekolah langsung dan juga dihadiri oleh para guru di tempat tugas saya berada. Dan terlihat anak-anak sangat antusias menyambut kegiatan ini, apalagi kegiatan yang dilaksanakan di luar jam belajar. Orang tua mereka pun sangat mendukung. Inilah suasana ketika kami berbuka puasa bersama di sekolah kami.
Tahun-tahun sebelumnya tidak ada kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillahnya setelah memberikan masukan kepada Bapak Kepala Sekolah, masukan kami diterima sehingga terlaksananya berbagai macam kegiatan di sekolah ini, termasuk kegiatan seni seperti ini. Saya melihat anak-anak sangat tertarik dengan musik dan tari. Akhirnya kegiatan ini menjadi kegiatan perseni yang selalu dilaksanakan setiap akhir dari ujian sekolah. Kami memberikan kesempatan kepada setiap kelas untuk memberikan tari terbaiknya dan selalu dilombakan setiap tahunnya. Tidak sampai di situ tentunya, kegiatan olahraga setiap pagi pun kami lakukan bersama dengan rekan sejawat dan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sekolah ini juga sering melaksanakan vaksinasi terjadwal, tentunya kerjasama dengan unit kesehatan yang ada di tempat ini agar imun anak tetap terjaga. Meskipun kami berada di desa, kami para guru tentunya berharap anak-anak di desa ini tetap menjadi anak yang sehat, cerdas, sehingga bisa menata masa depan dengan baik nantinya. Sejak masuknya listrik di desa ini dan juga masuknya internet membuat kami melaksanakan asesmen secara mandiri. Alhamdulillahnya 2 tahun terakhir listrik sudah bisa dinikmati di desa ini, sehingga internet pun bisa menjadi wadah untuk kami mencari banyak referensi sebagai bahan ajar di sekolah kami. Namun masih ada yang belum berubah di sekolah kami, yaitu kemampuan anak berbahasa Indonesia dengan baik dan kemampuan anak untuk menyerap materi pelajaran dengan baik, sehingga ini menjadi PR besar untuk saya, sehingga saya tetap melanjutkan habituasi saya waktu itu dengan tetap memprioritaskan kegiatan literasi di sekolah ini. Nah, salah satu upaya yang saya tempuh untuk memperbaiki kemampuan anak dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan cara storytelling. Jadi, saya melaksanakan kegiatan storytelling ini hampir setiap waktu ketika jam pelajaran bahasa Indonesia tiba di dalam kelas. Saya juga memanfaatkan kesempatan ketika sedang bertatap muka dengan anak-anak dan secara langsung memberikan tutor kepada mereka bagaimana menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang mereka dengarkan. Dan di sini saya mengajarkan kepada anak-anak untuk memperbaiki kosakata mereka sedikit demi sedikit. Di sini saya juga memberitahukan kepada mereka bahwa mereka berada di daerah mana, tinggal di mana, desa apa. Karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui nama desa tempat tinggal mereka, tidak tahu nama kecamatan, tidak tahu nama kabupaten, dan tidak tahu nama provinsi mereka berada. Kemungkinan mereka tahu, tapi mereka tidak memahami apa yang orang lain tanyakan atau lawan bicara mereka tanyakan, sehingga dengan percakapan yang sederhana seperti ini bisa mengantarkan mereka ke pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu saya sempat ditegur sama salah seorang atasan yang pernah bertugas di tempat ini. Dia menegur saya karena saya menggunakan bahasa yang baku. Katanya jangan menggunakan bahasa baku di tengah kondisi anak-anak yang menggunakan bahasa ibu. Tapi saya menjawab dengan tegas bahwa itu tidak boleh dilakukan dan pemikiran seperti itu tidak boleh diaplikasikan di sekolah ini. Kenapa? Karena di sekolah manapun bahasa ibu tidak akan pernah hilang. Namun bahasa Indonesia adalah bahasa satu-satunya yang digunakan untuk mempersatukan bangsa. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Meskipun ada bahasa ibu yang kita masukkan, itu hanya pengantar, tapi itu bukan menjadi sebuah prioritas utama dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena dengan membiasakan anak menggunakan bahasa baku, dengan membiasakan anak berbahasa Indonesia, maka perlahan-lahan kita juga memberikan pengertian dan pemahaman literasi yang baik kepada mereka sebagai bekal mereka nanti ketika mereka keluar dari kampung mereka. Ternyata permasalahan yang sama dialami juga oleh sekolah-sekolah lain yang bahkan berada di kota. Dan inilah solusi yang saya akan laksanakan untuk mencapai keinginan saya melihat anak-anak ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa mengaplikasikan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan
menarik minat mereka untuk mau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar tentunya. Agar ini menjadi cara mereka untuk bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Dan dengan cara inilah mereka bisa memahami setiap materi yang mereka dengarkan dari bapak ibu guru, dari buku-buku bacaan yang mereka baca, sehingga bisa tercapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Karena di dalam buku mata pelajaran tidak menggunakan bahasa ibu tentunya. Tentunya mereka akan diperhadapkan dengan bahasa Indonesia yang baku. Jadi sudah menjadi sebuah keharusan untuk mereka mau mempelajari bahasa Indonesia, mau mengaplikasikan bahasa Indonesia, dan mau senang berbahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah ada yang dipilih semua? Sudah ada? Sudah dipilih? Oke, kalau sudah dipilih silahkan kembali ke meja masing-masing. Jadi kalian bercerita berdasarkan apa yang kalian baca. Ngerti ya? Nah, contoh yang ibu kasih tadi itu buku cerita yang ibu tadi baca itu tentang siapa? Tentang siapa? Tentang Bimo dan siapa? Bimo dan siapa? Kakak? Kakak? Apa yang diinginkan Bimo dalam cerita? Bimo mau apa? Bimo mau apa dalam cerita tadi? Mau melukis. Kemudian dia mau belajar kepada siapa? Kak Nina. Kemudian Kak Nina mengajarinya atau tidak? Lalu apa yang terjadi? Ya, begitulah keriuhan yang terjadi di dalam kelas setiap harinya. Tentunya membuat saya juga senang, membuat saya juga merasa bahagia berada di sekolah ini. Dan seperti inilah kegiatan saya ketika memulai untuk masuk ke kegiatan literasi ya. Dan dimana buku-buku ini saya sengaja menghamburkannya di depan mereka, dan saya meminta mereka untuk memilih sendiri buku bacaan yang mereka inginkan. Setelah itu saya meminta mereka memperhatikan buku bacaan, ada yang mengeja, ada yang baru bisa membaca satu dua kata, namun tidak menjadi sesuatu yang membuat kami pesimis. Tetap saya meminta kepada mereka untuk mengeja, membaca, dan menelaahnya dengan gambar, sehingga sinkronisasi terjadi antara apa yang mereka lihat dan apa yang mereka sebutkan, seperti itu ya. Nah, ini suasana ketika mereka mulai membaca buku mereka di tempat masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu. Sambil saya menjelaskan apa-apa yang harus mereka perhatikan di dalam buku tersebut. Tentunya memperhatikan gambar, memperhatikan huruf, dan nantinya bisa menyimpulkan cerita yang ada di dalam buku. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat bagaimana respon mereka, bagaimana daya tangkap mereka, dan bagaimana kemampuan mereka ketika mereka menghadapi kondisi bacaan seperti ini. Apakah mereka bisa memahaminya atau tidak? Silakan. Akhirnya saya mengambil satu langkah lagi, yaitu saya men-storytellingkan apa yang saya baca di depan mereka. Kemudian saya meminta mereka untuk memahami apa yang saya sampaikan dalam buku cerita, dan meminta mereka satu persatu untuk menceritakan kembali di depan kelas. Ini adalah usaha kedua yang saya lakukan.
Akhirnya satu persatu mereka naik mempresentasikan cerita yang saya storytellingkan tadi, dan hasilnya bervariasi, ada yang paham dan ada yang belum memahami, dan lagi-lagi ada yang menyampaikannya dengan bahasa ibu. Itulah kisahku di daerah terluar Halmahera Selatan. Semoga saya tetap bisa menjadi pijar cahaya bagi anak-anak negeri di daerah terluar sekalipun. Semoga kita saling menguatkan teman-teman. Dan salam hangat dan cinta selalu dari anak-anak di bumi Saruma, Maluku Utara. Semoga cerita ini menginspirasi. Semoga jaya selalu para guru wilayah 3T dan seluruh guru dimanapun berada. Sampai jumpa.